اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita membahas tentang As-Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca dan menceritakan tentang tragedi Bi'r Ma'unah dan tragedi Ar-Raji, dua peristiwa yang menyayat hati Rasulullah SAW, karena dari peristiwa tersebut Nabi kehilangan hampir 90 sahabatnya. Nabi kehilangan hampir 80 sampai 90 sahabatnya yang dibunuh secara keji. Pada kejadian ini Nabi SAW dikhianati. Nabi SAW ditipu oleh orang yang datang dengan tujuan supaya Nabi mengirim utusan agar mengajarkan kepada mereka tentang Islam. Tapi ternyata itu cuma trik, tipuan. Sehingga pada akhirnya semua yang diutus oleh Nabi dibantai. Sebagian sahabat menceritakan bagaimana luka yang mendalam yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad hazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huznan syadidan. Nabi sangat terpukul, Nabi sangat bersedih dengan kejadian ini. Dan akhirnya para ulama ketika membaca kisah ini memberi komentar dan catatan. Di antaranya adalah adamu ma'rifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sebetulnya tidak mengetahui hal yang lain. Hal yang akan terjadi ke depan itu pada dasarnya Nabi tidak tahu. Ini yang bisa diambil kesimpulan dari dua peristiwa tadi. Sebab kalau Nabi sudah tahu hal ini bakal terjadi, otomatis Nabi tidak bakal kirim utusan ini. Tapi kalau Nabi SAW memang pada dasarnya tidak mengetahui hal yang gaib, kecuali yang Allah Ta'ala beritahu kepada beliau, itulah sebabnya Nabi SAW mengirim utusan ini. Lalu terjadilah apa yang terjadi. Meskipun pada awalnya Nabi SAW sempat menolak, karena aku khawatir sahabat-sahabat yang aku kirim ini akan diganggu oleh Ahlul Najat. Setelah diyakinkan akhirnya Nabi kirim. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan ini Pak, bahwa Nabi tidak mengetahui hal yang gaib kecuali apa yang Allah beritahu kepada beliau, selaras dengan beberapa nas dari Al-Qur'an yang menyebutkan tentang pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sya'allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'." Yang intinya pada ayat tersebut Nabi menyampaikan kepada kaumnya, kalau aku mengetahui tentang hal yang gaib, pasti aku tidak akan mengalami hal yang buruk. Pasti aku tidak akan mengalami hal yang buruk. Sebab kalau aku tahu dengan melakukannya hal buruk akan terjadi, pasti akan aku batalkan. Tapi kita harus yakin juga bahwa Nabi SAW ketika mengabarkan tentang hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari, itu karena Allah Ta'ala yang memberitahu beliau. Itu disebut dengan nubuwat istilahnya.
hal-hal yang disebut oleh Nabi bakal terjadi di kemudian hari nanti. Dan itu banyak. Dan semuanya tepat. Tidak ada yang meleset sesuai dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kita masih ingat ya? Di perang Badar, Nabi SAW berkata kepada sahabat, ini nanti tempat tewasnya Abu Jahal, ini nanti tempat tewasnya Walid bin Mughirah, disebut Nabi. Dan tempat-tempat yang sudah ditunjuk Nabi tepat, tidak ada yang meleset. Kenapa? Karena Nabi diberitahu oleh Allah. Kalau tidak diberitahu, Nabi tidak tahu. Nah, itu akidah dan keyakinan yang harus kita pegang. Jadi pada dasarnya Nabi tidak mengetahui tentang hal gaib kecuali apa yang Allah Taala beritahukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada peristiwa Bi'r Ma'unah. Bi'r Ma'unah itu sudah kita jelaskan, namun sebuah tempat yang terkenal karena keberadaan sumur yang namanya Ma'unah. Di lokasi inilah 70 sahabat Nabi dibantai. Nah, seperti yang sudah kami sebutkan, di antara semua sahabat Nabi yang diutus ada 2 yang posisinya itu di belakang rombongan. Biasa itu, Pak. Kalau ada rombongan melakukan perjalanan, pasti ada 2 yang disisir di belakang. Untuk melihat kira-kira kalau ada barang-barang yang tercecer, tertinggal, mereka ini bagian yang mengerti. Nah, 2 orang yang tertinggal di belakang ini namanya Ammar bin Umayyah. Dan satu lagi anak lupa namanya. Jadi mereka ini Pak yang berada di belakang melihat ada kerumunan burung. Dan mereka pun mulai ada pilih. Sepertinya ada hal yang tidak diinginkan terjadi dengan sahabat-sahabat kita. Bukannya mereka mundur balik, mereka maju ke depan. Mereka maju ke depan. Ya otomatis 2 lawan banyak. 1 tewas, syahid, dan 1 lagi ditawan. Ammar bin Umayyah. Dialah yang membawa info ke Madinah ngabaran tentang tragedi ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dia yang bawa kabarnya. Karena dia selamat, dia tidak terbunuh, dia cuma ditawan oleh rombongan Amir bin Tufail yang memprovokasi untuk membunuh sahabat Nabi ini kan, namanya Amir bin Tufail. Jadi dia ini tidak dibunuh tapi ditawan oleh rombongan Amir bin Tufail. Kemudian ditanya oleh Amir bin Tufail, kau dari mana? Sukuku apa? Aku sukuku dari Mudar. Pecahannya Damri. Oh, katanya suku Mudar. Sudah, kau kubebaskan. Di antara tanda kalau dia itu dibebaskan dari tawanan, rambutnya itu dipotong di bagian ubun-ubun. Tanda Pak, dulu ciri khas kalau orang dibebaskan dari tawanan, rambutnya bagian ubun-ubun dipotong. Dan kenapa Malik bin Tufail melepas Ammar bin Umayyah ini? Karena nak menunaikan nazar ibunya. Ibunya pernah bernazar nak memerdekakan budak. Dalam perang Pak, tawanan itu jadi budak. Makanya dilepaskan Umayyah tadi, Ammar bin Umayyah untuk memenuhi nazar ibunya. Dah, pergilah kau. Dilepaskan. Balik. Ammar bin Umayyah tadi ke Madinah. Dalam perjalanan dia lagi istirahat di bawah pohon. Ada 2 orang lewat. Sesuku dengan Amir bin Tufail tadi. Sesuku. Satu kubu. Akhirnya dia pun merasa, nah ini kan ada di kubu musuh yang membantai sahabat-sahabatku. Aku tunggu di waktu untuk habisi 2 ini sebagai balas dendam ini. Karena sahabat kami sudah banyak dibantai. Jadi kedua orang ini yang nengok sahabat Nabi amal istirahat, melok istirahat di bawah. Aku nak melok istirahat di bawah tempat yang kedua ini, silakan. Dia tunggukan sampai 2-2 tidur, diserang dan dibunuh kedua tadi. Sebagai bentuk balasan atas apa yang dibuat oleh kaumnya kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian dia balik ke Madinah, cerita sama Nabi, banyak cerita. Dan di antara yang dia ceritakan bahwa dia berhasil membunuh 2 orang yang kebenaran lewat, melok istirahat,
dari sukunya Amir bin Tufail. Aku bunuh ya Rasulullah sebagai balasan atas apa yang mereka buat. Kata Nabi, aku dibunuh. Itu wong yang terikat perjanjian damai dengan kita. Aku lah tunjuk dia jaminan keamanan. Bahwa antara aku dengan dia dah ganti bermusuhan. Sudah dibuat kesepakatan damai antara aku dengan dua orang tadi. Aku kau bunuh, kau tahu ya Rasulullah. Aku kira dah ganti perjanjian itu. Jadi kau habis ibe, biar puas kita, biar segi, walaupun kalau banyak kita. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Kata Nabi, kalau itu kita harus bayar ganti rugi dengan keluarga korban. Karena dalam syariat Pak ada namanya diat. Diat itu kompensasi Pak atas kasus pembunuhan yang dilakukan karena unsur tidak sengaja. Satu contoh sikok nyawa Pak. Sikok nyawa itu satu contoh. Kata Nabi, aku nak bayar dengan keluarga korban ini diatnya, tebusannya, kompensasinya 200 kan Pak. Banyak ya. Nabi yang itu karena dia bunuh karena tak tahu. Dia ini ada perjanjian dah sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini Pak terlihat Pak bagaimana Nabi itu komitmen dengan perjanjian yang sudah dibuat. Komitmen. Nabi bisa Pak mengalas kepada apa-apa. Toh yang kau bunuh masih kafir, belum muslim. Cuma ada ikatan perjanjian dengan kita. Kemudian Nabi mengakhiri dan kaumnya juga membantai kaum kita. Jadi tidak apa-apa kita bantai dia. Nabi tidak ngalaskan itu Pak. Padahal pacak Nabi SAW nak ngalaskan dan membela diri supaya tidak salah apa yang dibuat oleh sahabatnya Ammar tadi. Tapi Nabi umumnya kalau sudah berjanji tidak mungkin beliau nanti komit Pak. Dia sudah punya perjanjian damai dengan kita. Walaupun yang membantai sahabat-sahabat kita kaumnya, tapi dia tidak melo-melo dalam persoalan ini. Dia tidak melo-melo. Jadi Nabi ngajarkan kepada kita tidak boleh menggeneralisir. Beberapa orang yang buat kemudian kita hukumi seluruhnya. Kita hukumi seluruhnya. Tidak boleh. Ada 3-4 orang Demang sini komplek ini melakukan hal yang tidak bagus. Kemudian ada yang langsung buat statement. Oh memang nian yang tinggal di Demang itu kalau. Mana boleh? Ada cuma 2. Jak kita kemarin no. Cuma berapa orang kan yang ambil rendang? Akhirnya kita kena galo. Palembang kena galo. Dia tu kan Pak, seakan-akan semua orang Palembang itu galo. Padahal tidak kan gitu. Tambah lagi kejadian yang tinggal baru-baru ini juga. Yang menjaga mobil truk kecelakaan. Isinya dijaga Pak. Di daerah Sumatera Selatan ini dulu. Akhirnya tambah jadi orang itu. Itu dah adil, dah objektif. Islam tidak membolehkan hal yang seperti ini. Kalau yang buat salah anaknya, bapaknya tidak boleh disalahkan. Kalau yang buat salah bapaknya, anaknya tidak boleh disalahkan. Apalagi anggota keluarga jauh, tidak boleh ngembet ke keluarga galo-galo. Oh memangnya keluarga si anu itu galo. Padahal yang buat weko, itu dihukumi galo-galo. Tidak objektif itu tidak boleh ini. Jadi kalau yang buat salah si A, si B tidak boleh disalahkan mulu. Wala taziru waziratu wizra ukhra kalau dalam Islam prinsipnya. Wong yang buat salah, maka beban kesalahannya tidak baca kita bebankan kepada yang tidak buat salah. Dalam Islam tidak kata istilah dosa lisan. Bapaknya perampok, anaknya langsung dinilai perampok juga. Siapa tahu anaknya jadi kiai, baca baik. Bapaknya itu perampok, anaknya jadi kiai, baca baik. Walaupun jalan. Bapak kiai, anaknya perampok, mungkin baik. Ada pun hal yang banyak. Nah Nabi SAW tidak galak menghukumi secara umum. Walaupun yang berbuat adalah kaum Bani Amir ini, kaumnya Amir bin Tufail tadi yang membantai sahabat, tapi wong yang tidak ikut serta dalam pembantaian tadi
melok-melok dak Nabi SAW hukumi sama seperti yang adil. Sehingga ketika dua orang ini dibunuh oleh sahabat beliau Amr bin Umayyah, Nabi SAW mengatakan, "Apa kau bunuh mereka? Itu orang tak bersalah. Yang bersalah itu kaumnya. Adapun mereka ini tak melok-melok." Makanya Pak, kalau sudah kita menghukumi kesalahan individu secara menyeluruh kepada yang ada kaitan dengan individu ini bahaya. Jadinya Pak, konflik itu akan lebih meluas. Akhirnya Pak, konflik itu sudah mengarah ke ras dan suku. Dan itu kita dah galak terjadi. Di zaman jahiliyah itu marah Pak. Kemudian ditutup apa-apa oleh Nabi. Kalau ada singkok yang bersalah, dua yang bersalah, tiga yang bersalah dari suku tertentu, jangan kita hukumi seluruhnya bersalah. Jadi cukup yang terlibat yang diadili, yang lain adalah belok-belok. Kalau seandainya kita hukum gatal, akhirnya setiap ketemu yang satu suku dengan yang bersalah, kita adili. Kau paling banyak, kau melok yang makan rendang ini, oh itu tak melok. Tahu cerita lagi tak? Jadi kita belok lagi tak? Gagal kita orang Palembang. Apalagi kalau konflik, sudah konflik. Itu dah galak Pak, kejadian yang pernah terjadi di Kalimantan antara suku A dan suku B, konflik berdarah itu galak. Wong yang tak berdosa ditanya, kau mana? Kau ini langsung lajunya Pak. Padahal dia dah melok-melok. Pemicunya juga siapa? Cuma individu. Dan Nabi SAW tidak galak melakukan hal itu. Secara praktek, baik secara ucapan. Nah ini yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Kemudian ma'asyiral hadirin, di antara korban yang meninggal di tragedi Bi'ir Ma'unah ini adalah sahabat Nabi namanya Amir bin Fuhairah. Namanya Amir bin Fuhairah. Jadi waktu korban-korban ini yang meninggal Pak dikumpulkan Pak. Korban yang meninggal dikumpulkan oleh Amir bin Tufail ini. Orang yang menjadi provokator atas terbantainya sahabat Nabi dikumpul Pak, sahabat Nabi yang meninggal syahid ini. Dia bertanya Pak dengan Amr bin Umayyah yang ditawan. Nah ini jenazah siapa katanya? Ini siapa ini? Yang meninggal ini? Kata Amr bin Umayyah, oh ini namanya Amir bin Fuhairah. Lalu Amir bin Tufail, si provokator ini ngomong sama Amr tadi, tahu tak kau? Aku ni ngomongnya jenazah orang ini diangkat antara langit dan bumi. Waktu dia mati, kemudian diletakkan lagi. Dia ni ngomong jenazah Amir bin Tufail ini diangkat. Ra'aituhu ba'da ma qutila rufi'a ila sama. Aku nengok dia setelah mati diangkat ke langit. Hatta inni la anzuru ila sama bainahu wa bainal. Pas aku di muka lagi itu ketinggalan masih jasad dia itu. Kemudian setelah itu diletakkan lagi di bumi. Hal aneh Pak. Tapi ini menunjukkan kemuliaan dari Amir bin Fuhairah, salah satu sahabat Nabi SAW yang menjadi korban dalam tragedi tersebut. Dan kita juga sudah sebutkan Pak, setelah kejadian ini dan Nabi dapat informasi tentang hal tersebut, Nabi baca kunut 1 bulan lebih. Namanya kunut nazilah. 1 bulan lebih di setiap sholat 5 waktu setelah rukuk di rakaat terakhir. Nabi mendoakan kebinasaan kepada kaum-kaum yang terlibat dalam pembantaian ini. Dan Nabi mendoakan secara khusus kebinasaan untuk Amir bin Tufail, sang provokator. Apa kata Nabi? Allahumma kfini Amir. Ya Allah, cukupkan aku, lindungi aku dari kejahatan Amir. Dalam tanda kutip, binasakan wong ini ya Allah. Jadi boleh kita doakan wong agar binasa, apalagi kalau dia ini adalah orang yang menebar kerusakan di muka bumi. Ada banyak wong yang teraniaya gara-gara dia. Ada banyak wong yang jadi korban gara-gara dia. Boleh didoakan binasa.
Netanyahu itu boleh bagi doakan tiap hari. Semoga dia mati melarat. Tak kata yang galak marahi dia. Dihinakan sehino-hinonya di dunia sebelum di akhirat. Boleh. Karena orang tipe-tipe macam dia itu boleh didoakan binatang. Tiap hari. Nabi sebulan doakan mereka itu. Ya doa Nabi itu terkabul juga. Kalau doa kita mudah-mudahan ada waktunya. Apalagi doa orang yang teraniaya. Jadi Amir bin Tufail ini mana nasibnya? Tragis. Setelah Nabi mendoakan Allah makfini Amiran. Ya Allah cukupkan aku kejahatan Amir ini. Akhirnya dia menderita penyakit yang aneh. Penyakit yang aneh. Mulai muncul benjolan-benjolan di tubuhnya. Benjolan berwarna merah yang membuat suhu tubuhnya tinggi, panasnya banget. Yang akhirnya membuat kaumnya yang tadi patuh nurut sama dia takut marahi dia. Tak ada yang berani marahi dia. Takut ular. Dan kata ulama, penyakit yang diderita oleh Amir bin Tufail ini adalah penyakit ta'un. Jangan pakai bahasa kita, baik. Bahasa Arab ta'un ini. Kalau bahasa kita kalimat umpatan itu. Heran. Penyakit ta'un. Ta'un ini wabah, Pak. Menular. Wabah yang sangat cepat penularannya, Pak. Kalau ada interaksi dengan yang sudah terjangkit, nular cepatnya. Mana ta'un itu? Ta'un itu benjolan-benjolan. Indikasinya ada benjolan. Munculnya di bagian kulit-kulit yang lembut, yang lunak. Bawa katanya di leher, di kulit-kulit yang keras muncul. Memerah, membuat orangnya itu menderita, suhunya naik, panas tak tertahankan, dan itu penderitaan yang dialami oleh Amir bin Tufail. Sehingga Pak dia harus dikurung, diisolasi supaya tak nularkan kepada yang lain. Yang dulu kalau dia ngomong datang, denger, sekarang pada lagi Pak. Kaumnya lagi ninggalkan dia, orang-orang suruhannya lagi ninggalkan dia. Kata Rasulullah saat beliau menggambarkan tentang penyakit ta'un ini, gudda ka guddatil ba'ir. Benjolan seperti benjolan yang ada di kaki ontok bagian belakang. Wong Arab paham betul itu, karena sering berkawan dengan ontok. Kalau kita jarang, paling minum kopi ontok itu. Jadi demikian. Mulai dia menderita si ini tadi, kemudian membuat organ-organ bagian dalamnya pun terpengaruh, sakitnya parah. Akhirnya si Amir bin Tufail tadi ngomong sama kaumnya, datangkan kuda aku aku tak tahan lagi, pengen lagi dari tempat isolasi. Disiapkan kudanya, dia naik di atas kudanya dan akhirnya mati di bukit itu. Dengan cara yang tragis, tak kata yang galak malah idio, tak kata yang galak nukat idio, karena takut tertular dengan wabah yang sangat ganas ini. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sudah kita ceritakan minggu lalu, Pak. Di antara yang menjadi korban dalam tragedi Bi'r Maunah ada namanya Haram bin Milhan. Mamanya Anas bin Malik. Haram bin Milhan ini, Pak, kena tikam dari belakang, Pak, pakai tombak. Ditikam di bagian punggung, di antara dua bahu ini, tembus ke dada. Tombaknya tembus ke dada, Pak. Kemudian dia nadai darah yang muncul, Pak, dari luka ini, diusapnya ke muka sama kepala sambil ngomong, fustu wa rabbil ka'bah, aku sukses demi Tuhan, demi penguasa Ka'bah aku telah sukses. Sehingga membuat orang yang bunuh ini heran, kan? Sukses apa? Ngapa dia baca ngomong sukses? Lagi dalam keadaan sekarat, sempat-sempat ngomong aku telah sukses demi Tuhan. Nah kemudian muncul pertanyaan, apakah orang yang meninggal syahid itu dalam kondisi yang kadang mengenaskan, tidak rasa sakit? Tidak rasa sakit. Padahal kadang-kadang, Pak, luka yang ada di tubuhnya itu, Pak,
Itu banyak sekali, mulai dari sayatan pedang, tusukan anak panah, tombak, dan lain-lain, banyak di dukun. Tapi apakah orang mati syahid itu tidak merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh orang yang normal ketika mengalami luka di sana? Ada memang sabda dari Nabi SAW tentang apa yang dirasakan oleh orang yang mati syahid, Pak. Ketika dia meninggal oleh senjata yang digunakan oleh musuh. Apa kata Nabi SAW tentang hal tersebut? Beliau mengatakan, "Ma yajidu syahid min massil qatli illa kama yajidu ahadukum min massil kursa." Tidaklah dirasakan oleh orang yang syahid ketika dibunuh kecuali seperti yang dirasakan oleh seorang di antara kalian ketika disengat oleh serangga. Disengat oleh serangga, sakit kan? Tapi sakit itu tidak lama, sakit. Nah itu yang dirasakan oleh orang yang mati syahid. Padahal dia itu Pak ada tebasan pedang. Namun yang dirasakan kata Nabi SAW seperti yang dirasakan oleh seorang di antara kalian ketika digigit oleh serangga. Dan Nabi SAW bersabda tentang orang yang mati syahid, ada 6 kemuliaan yang Allah tunjuk kepada orang mati syahid. Jadi tak heran kita kalau sahabat-sahabat itu mencita-citakannya, mengandai-andainya, berusaha untuk bisa meraihnya. Karena orang yang mati syahid ada kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan. Yang pertama kata Rasulullah SAW, "Yughfar lahu min awwali dab'atin minad dam." Diampuni dosanya sejak darah pertama kali netes dari luka. Sejak darah pertama kali netes dari lukanya, sejak itu dosanya diampuni oleh Allah. Yang pertama. Kemudian wa yara maq'adahu minal jannah. Orang yang mati syahid itu sebelum dia nutup usianya, sebelum ruhnya itu lepas dari jasad, sudah diperlihatkan dulu tempatnya di surga. Nah ini juga apa yang membuat rasa yang dia rasakan tidak terlalu sakit. Kenapa? Karena sudah diperlihatkan hal yang menyenangkan. Asia binti Muzahib, Asia, siapa Asia? Bini Fir'aun. Bini Fir'aun kan meninggal, Pak, wafat karena disiksa oleh Fir'aun. Dikebet dengan cara terlentang, diletakkan batu besar di atas dadanya. Kemudian dibunuh oleh Fir'aun. Dan dia Pak disebutkan tidak terlalu merasakan kepedihan siksaan yang dia alami. Kenapa? Karena dia diperlihatkan oleh Allah rumah di surga. Sebelum dia dibunuh oleh Fir'aun, dieksekusi, diperlihatkan tempat di surga, itu yang menghilangkan rasa sakit. Nah ini juga yang terjadi pada orang yang mati syahid. Wa yara maq'adahu minan jannah. Dia diperlihatkan tempatnya di surga. Kemudian yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabr, diselamatkan dari azab kubur. Selamat dia dari azab kubur. Wa ya'man minal faza'il akbar. Dia aman dari syok berat pada saat dibangkitkan. Manusia Pak pada saat dibangkitkan syok berat Pak, terkejutnya karena melihat pemandangan yang tidak pernah dia lihat. Terkejut Pak. Bayangin kita berkesal melihat sesuatu yang menakutkan dan menegangkan. Nah orang yang mati syahid selamat dari itu. Dia bangkit dari kubur tenang. Wong Pak pada takut, pada terkejut. Wong yang mati syahid tenang, aman dia dari rasa terkejut yang luar biasa pada hari kiamat. Wa yuhalla hullatal iman. Dia akan diberi perhiasan dari pakaian, dari perhiasan yang menandakan kalau dia ini adalah orang yang beriman, yang beruntung dan mati syahid. Kemudian wa yuzawwaj minal huril 'ain, dinikahkan dengan bidadari. Ini kadang-kadang dijadikan olok-olokan oleh kaum sebelah. Saat ada wong Islam berjuang kemudian mati, ya, dapat digoyang dia 70 bidadari. Tapi dalam bentuk olok-olok, ngejek gitu. Pejuang-pejuang itu diolok-olok sebagai orang yang cuma ngincin bidadari.
Jadi dinikahkan oleh Allah dengan bidadari di surga. Nah ini yang paling hebat, yang terakhir ini. Wa yushaffa fi sab'ina insana min aqaribihi. Diberi izin untuk menyelamatkan 70 keluarga. Jadi diberi izin, nah siapa keluarga yang diselamatkan? Yang Islam tapi amalnya banyak, dosa banyak. Yang sudah masuk neraka baca diangkat masuk surga. Yang sudah masuk surga baca diangkat tinggi lagi derajatnya di surga. Itu syafaat. Nah itu cuma didapat oleh orang yang mati syahid. Jadi wajar kalau mereka para sahabat itu mendambakan mati syahid. Man sa'alallah, siapa yang minta kepada Allah agar dia mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan bangkitkan dia bersama orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas kasur. Asal meminta. Kita ni nyari syahid di mana, Pak? Syahid seperti syahid di akhirat ya. Syahid di medan perang. Siapa musuh itu? Siapa lawan kita? Ganti. Maka kita cuma minta. Siapa yang minta kepada Allah syahid dengan sungguh, maka Allah akan memberikannya pahala mati syahid walaupun mati di pojok kasur. Sampai ada yang menyebutkan di antara tanda kita ini, Pak, memang betul-betul serius nak minta mati syahid. Ada indikasinya, Pak. Di antaranya kita nyiapkan peralatan perang itu, Pak, untuk menunjukkan kalau memang suatu saat ada sebuah jihad kita siap. Simpel lah. Kapak bawaannya untuk korban tadi. Pedang. Tapi icing kebong itu teroris juga. Pas ada geledang. Oh ini teroris ya. Dah mau buku jihad dulu. Tambah gitu. Jadi nyimpen. Nyimpen di bawah aja. Ya kalau memang suatu saat ada sebuah jihad, itu siap. Karena alat-alatnya sudah. Itu untuk menunjukkan bahwa kita ini seriusnya minta syahid. Ya serius itu. Masyaallah hadirin, kalau nyiapkan tembakan malu, kan sekarang kita tembakan. Iya izin, dia ada ilegal, izin, kan ada izin kan. Kemudian masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah, beberapa peristiwa penting yang terjadi antara tahun 3 Hijriah sampai tahun 5 Hijriah, antara setelah Uhud sampai perang Khandaq. Perang Khandaq tahun 5, perang Uhud tahun 3. Nah di antara rentan waktu ini, Pak, banyak peristiwa penting, Pak, yang terjadi di kehidupan Nabi SAW. Di antaranya Nabi SAW menikah dengan Ummul Masakin, ibunya orang miskin, yaitu Zainab binti Khuzaimah. Di tahun ketiga Hijriah, di bulan Ramadan, Nabi menikah dengan Ummul Mukminin Zainab binti Khuzaimah. Istri Nabi nama Zainab itu dua. Satu Zainab binti Khuzaimah yang Nabi nikahi duluan. Kemudian Nabi akan menikah dengan Zainab lagi namanya Zainab binti Jahsyin. Nah Zainab binti Khuzaimah ini wanita keempat yang dinikahi Nabi. Wanita keempat yang dinikahi Nabi SAW. Yang pertama Khadijah, yang kedua Aisyah, yang ketiga wanita kedua, keempat setelah Khadijah wafat. Pertama Khadijah, Aisyah, Sauda, Hafsah, Zainab. Wanita keempat yang dinikahi Nabi setelah Khadijah wafat. Istri keempat Nabi setelah Khadijah, Zainab bintu Jahsyin. Tapi Nabi tidak lama bersama dengan Zainab. Zainab ini istri kedua yang meninggal saat Nabi masih hidup. Dan cuma dua istri Nabi yang wafat saat beliau masih hidup. Pertama Khadijah, kedua Zainab binti Khuzaimah ini. Dia punya gelar Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Karena memang dia suka berderma kepada orang-orang miskin. Dan Zainab ini, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, dinikahi oleh Nabi dengan status janda. Jadi seluruh istri Nabi kan janda, kecuali Aisyah. Dan Zainab ini, Pak, dinikahi oleh Nabi dengan status janda. Dia janda ditinggal oleh suaminya yang bernama Abdullah bintu
Jahsyin yang meninggal di Uhud. Suaminya meninggal di Uhud. Dia menjanda, kemudian Nabi nak nolong, nak memuliakannya, kemudian Nabi menikahinya. Sebelum dengan Abdullah bin Jahsyin dia sudah nikah juga benar. Bahkan beliau ini Pak, Zainab binti Khuzaimah itu saat nikah dengan Nabi itu pernikahan yang keempat. Pernikahan yang keempat. Suami pertamanya namanya Tufail. Suami keduanya namanya Ubaidah, meninggal di Badar. Suami keduanya namanya Ubaidah bin Haris bin Abdul Muthalib, isan Nabi, sepupu Nabi Pak. Meninggal di Badar. Jarak antara Badar dengan Uhud setahun Pak. Habis masa iddah ditinggal mati, kawin lagi dengan Abdullah bin Jahash. Belum lama bersama Abdullah bin Jahash, meninggal pula di Uhud. Mungkin tak sampai 6 bulan dengan Abdullah bin Jahash, meninggal pula. Akhirnya dipinang oleh Nabi, setelah dinikahi Nabi dia wafat. Dan kita jangan heran Pak melihat hal yang seperti ini, karena di kalangan orang Arab zaman itu lumrah dan biasa. Jadi tidak menjadi sebuah cemoohan, tidak menjadi sebuah pergunjingan kalau ada perempuan Pak yang menikah sampai 4 kali. Dan ada yang mengatakan pas dia menikah pertama kali dengan Tufail itu bercerai. Ada yang mengatakan meninggal suaminya. Pas menikah dengan yang kedua Ubaidah, Abidah meninggal Ubaidah. Yang ketiga meninggal juga. Terakhir sama Nabi 4 kali. Hal yang lumrah Pak. Dan Bapak tahu Pak, pas beliau wafat berapa usia? Kiki berapa prediksi? Pas beliau wafat, Asuri. Baca coba gitu. Usianya 30 tahun. Zaman kita kan 30 tahun baru nak nikah, waduh. Ada zaman kita gadis 30 tahun baru nak nikah. Tujuannya apa? Ngejar pendidikan dulu. S1, S2, S3, nanti S4. S24 apa Samsung? Baru nak nikah. Kalau perempuan, kalau zaman dulu Pak, biasa Pak. Nikah muda itu biasa. Umur 15, 16, 17 lah nikah perempuan tadi. Biasa dulu Pak. Jadi makanya udah kata hujatan, udah kata cemoohan, udah kata kuliah. Karena hal yang lumrah di masa itu dan di masyarakat dan lingkungan itu. Kalau zaman kita memang kita ini harus mengikuti adat, budaya, aturan, norma. Jadi kalau kita nikah dengan wanita umur 12 tahun memang boleh sesuai syariat. Tapi penilaian dari masyarakat, budaya itu agak tabu dengan hal yang seperti ini. Secara syariat sah. Tapi penilaian publik, penilaian masyarakat itu juga harus dijadikan sebagai tolak ukur. Walaupun secara agama sah sabe. Seperti itu. Terakhir, Zainab binti Khuzaimah, wanita pertama dari istri Nabi yang dimakamkan di Baqi. Karena beliau kan satu-satunya istri Nabi setelah Khadijah yang meninggal di masa Nabi. Khadijah di Makkah, di Hajun. Dan ini faedah Pak. Zainab ini Pak punya ibu namanya Hindun binti Auf bin Zuhair. Nama ibunya siapa? Hindun binti Auf bin Zuhair. Hindun binti Auf bin Zuhair dikenal oleh kalangan perempuan-perempuan sahabat sebagai wanita paling beruntung. Kenapa? Karena dia punya menantu yang besar kalau Pak. Dia punya menantu yang besar kan. Ngomong hebat kalau. Di antara menantunya siapa? Nabi Muhammad. Di antara menantunya karena Nabi Muhammad menikahi putrinya yang bernama Zainab binti Khuzaimah. Zainab meninggal. 2 Pak anak betinanya yang dinikahi oleh Nabi. Satu lagi namanya Maimunah bintul Haris. Maimunah bintul Haris itu ibunya juga adalah Hindun binti Auf. Jadi 2 Nabi nikahi. Tapi Nabi nikahi Maimunah setelah Zainab wafat. Kalau Zainab belum wafat boleh menggabungkan 2 saudari.
Hindun binti Auf ini pak punya anak betina juga, namanya Ummul Fadl Lubabah Al-Kubra, Lubabah besar. Nikahnya dengan siapa? Abbas. Berarti menantunya Abbas paman Nabi. Wah hebat juga ini. Kemudian Ummul Fadl ini, Hindun binti Auf ini pak punya anak namanya Salma. Salma ini nikah dengan Hamzah. Salma nikah dengan Hamzah. Berarti mantunya siapa? Nabi Muhammad, Abbas, sama Hamzah. Dia nikah lagi pak. Hindun ini nikah dengan orang namanya Umais. Suaminya yang ketiga yang keempat namanya Umais. Punya anak betina namanya Asma. Nah Asma ini pak, Asma binti Umais itu pernah dinikahi oleh pertama Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far meninggal dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar meninggal dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Sikok betina pak dinikahi oleh tiga orang hebat dulu pak. Sikok betina pak namanya Asma binti Umais. Yang nikahi dia siapa? Pertama Ja'far bin Abi Thalib, kakak Sayyidina Ali. Ja'far wafat dinikahi oleh Abu Bakar bin As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar wafat dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi menantu Hindun binti Auf ini orang hebat dulu pak. Nabi Muhammad 2 kali nikahi anaknya, Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Oh, hebat. Sikok lagi pak, oh hebat, tapi kafir. Wong hebat yang nikahi putri dia kafir tapi wong terhormat Walid ibnul Mughirah. Anak dia sikok pak namanya Lubabah juga, Lubabah kecil dinikahi oleh Walid bin Mughirah. Dari pernikahan lahir sang singa Allah Khalid bin Walid. Dari pernikahan lahir Khalid bin Walid. Nah itu pak urutan nasabnya pak. Jadi kita tahu pak Khalid bin Walid pernah tidur di rumah Maimunah istri Nabi. Dari mana hubungannya? Kenapa Khalid baca tidur di rumah Maimunah? Oh Maimunah itu bibinya. Karena ibunya Khalid dua beradik dengan Maimunah. Nah itu demikian, jadi tahu gitu. Nah Allah Allah besok. Makanya digelari siapa tadi? Hindun binti Auf sebagai wanita paling butuh karena punya menantu yang hebat-hebat. Punya menantu yang hebat-hebat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusadiqu ridhaka wa la tawallina wa la siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka wa subhanallahi wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad an-nabiyul ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.